Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2020 dari kelas 1C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua hingga kita masih bisa belajar hingga hari ini. Sholawat serta salam tak lupa saya aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit dari ilmu saya mengenai Islam dalam iptek. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata alima ya'lamu yang berarti mengerti dan benar-benar memahami. Pengertian ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis sebagai aktivasi penelaahan manusia dengan menggunakan metode memperoleh pemahaman secara rasional empiris. Sedangkan pengertian dari teknologi ialah suatu cara, proses, alat mesin, kegiatan, maupun gagasan yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah kegiatannya. Mempelajari Al-Quran itu sangat penting bagi kita semua, bagi umat muslim ya. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran itu banyak banget ayat-ayat yang mengandung tentang alam semesta ini. Jadi sudah semestinya kita mempelajari Al-Quran dan memahaminya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Berikut saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yarfa'illahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu ta'maluna khabir. Yang artinya itu kurang lebih seperti ini. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi sudah kewajiban kita itu untuk selalu mencari ilmu, tak pandang usia, tak perlu malu. Yang penting kita selalu berusaha untuk mencari ilmu. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat, gitu ya. Oke. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ilmu itu sangat penting bagi kemajuan umat manusia. Jadi sudah semestinya kita itu selalu memberikan tantangan-tantangan lagi untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Iptek dalam perspektif Islam. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi jika dihadapkan pada Al-Quran memiliki porsi yang harus disesuaikan dengan kesucian Al-Quran. Artinya bagaimana? Al-Quran tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan kebenaran teori-teori ilmu. Sedangkan peran Islam dalam teknologi menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kita itu memahami bahwa manusia itu sangat berhubungan erat dengan teknologi, karena teknologi itu merupakan aplikasi dan kreativitas manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Contohnya gimana? Contohnya seperti gimana sih hukumnya kalau kita itu baca Al-Quran lewat aplikasi yang ada di handphone? Boleh nggak itu kalau kayak gitu? Kalau menurutku itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran lewat aplikasi yang ada di handphone itu sama aja kalau kita itu memperislamkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Kita buat permudah, jangan dipersulit. Jadi kalau kita baca Al-Quran lewat aplikasi itu kan jadi lebih mudah kan. Kita bisa baca di mana saja dan juga bisa dibawa kemana-mana, praktis banget kan. Terus juga di dalam aplikasi itu sudah terdapat terjemahan dan dalam berbagai artian bahasa ya. Juga biasanya dilengkapi dengan fitur suara, jadi bisa baca juga kita bisa mendengarkan pelafatan yang benar itu seperti apa. Bisa juga seperti kita dakwah ataupun mengaji, belajar, kita menggunakan ilmu teknologi yang ada.
Seperti pada saat ini, saat-saat pandemi, kita nggak boleh kumpul rame-rame, kita manfaatkan teknologi yang ada seperti via Zoom, Google Meet, ataupun video-video yang ada di YouTube untuk kita ajang untuk masih bisa belajar, juga masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kita seimbangkan antara ilmu pengetahuan dan juga Islamnya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu saya dapat diterima bagi penonton. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.